Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokmana Dewi dengan NIM 19 10 20 70 27 dari Pendidikan Biologi 1 2019. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tanah dan kehidupan. Materi ini dari kelas 9 MTS atau SMP. Adapun materi yang kita akan bahas yaitu pengertian dari tanah dan kehidupan, peranan tanah bagi kehidupan, dan peranan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Sebelum kita masuk ke materi, kita ketahui dulu, apakah pengertian dari tanah dan kehidupan itu? Pengertian dari tanah dan kehidupan. Tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Tanah adalah bagian dari gerak bumi yang tersusun dari mineral dan bagian organik. Tanah sangat vital peranannya bagi kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan berbagai unsur hara dan air, sekaligus sebagai penopang tumbuhan bagi akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagian sebesar hewan darat, tanah menjadi lahan hidup dan bergerak. Pengertian kehidupan. Kehidupan merupakan ciri yang membedakan objek yang memiliki isyarat dan proses penopang dari organisme hidup. Dengan objek tidak memilikinya, baik karena fungsi-fungsi tersebut telah mati atau karena mereka tidak memiliki fungsi tersebut dan klasifikasi sebagai benda yang hidup. Selanjutnya kita bahas tentang peranan tanah untuk kehidupan. Perlu kita ketahui, definisi tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penopang tegak tumbuhnya, dan menyuplai kebutuhan air dan udara. Secara kimiawi berfungsi sebagai penyuplai zat hara dan nutrisi. Peranan tanah. Tanah merupakan tempat makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan, tempat hidup hewan dan bakteri. Ternyata di dalam tanah banyak sekali loh hewan yang hidup. Tanah juga berperan penting bagi penunjang kesehatan dan penyedia keperluan bagi manusia. Sebagai penyedia bahan tambang atau bahan galian, dan juga sebagai penyedia dan penyaring air. Selanjutnya, kita bahas peranan organisme yang ada di dalam tanah. Peranan organisme yang ada di dalam tanah, yang pertama itu ada dekomposer. Dekomposer sendiri itu merupakan organisme tanah melakukan dekomposisi atau pengurangan terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti tumbuhan atau hewan yang telah mati dan menjadi mungkin pupuk organik. Yang kedua itu ada reaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di dalam tanah terlibat dalam reaksi pengurangan materi organik. Misalnya bakteri Nitrosomonas. Nah, dapat kita ketahui bakteri
Nitrosomonas sendiri ialah bakteri yang memiliki kemampuan merombak senyawa amonia menjadi senyawa nitrit. Yang ketiga, ada pengurai polutan dalam tanah. Organisme di dalam tanah itu berperan penting sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Misal, herbisida dari hasil pertanian sendiri. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan herbisida sendiri? Pengertian atau definisi dari herbisida sendiri yaitu racun rumput yang biasa kita gunakan untuk menyemprot tanaman pertanian yang kita tanam. Racun rumput atau herbisida sendiri merupakan senyawa yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas gulma, pengganggu tanaman utama yang menyebabkan hasil pertanian itu menjadi rusak. Nah, perlu kita ketahui, gulma sendiri ialah tumbuhan yang tumbuh di sekitar lahan pertanian atau tanaman yang kita tanam di pertanian yang tidak dikehendaki oleh kita sendiri, dan pada umumnya itu dapat merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman yang kita tanam dan hasilnya membuat tumbuhan kita menjadi kerdil ataupun ada yang mati atau bahkan ada yang gagal panen karena dapat menyebabkan menjadi sarang serangga atau hama juga bagi lahan pertanian kita. Peranan organisme di dalam tanah selanjutnya, yang keempat adalah pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Pembentukan tekstur tanah sendiri ini tentunya tidak lepas dari bantuan beberapa makhluk hidup seperti cacing dan akar tumbuhan. Selain cacing, ada banyak juga mikroorganisme lain yang hidup di dalam tanah. Tapi yang sangat membantu untuk peranan tekstur tanah seperti yang ada di tanah pertanian yang gembur atau tanahnya sangat subur itu ditandai dengan banyaknya cacing dan warna tanah tersebut berwarna hitam. Cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel tersebut dari batuan. Berarti cacing atau tanah tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel tersebut dari batuan dapat memberikan pengaruh terhadap tekstur tanah. Yang kelima itu ada pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Partikel-partikel tanah ini direkatkan oleh suatu partikel seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Dan organisme tanah sendiri yang kita ketahui tadi sebagai contoh ialah cacing atau akar tumbuhan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari materi tanah dan kehidupan. Terima kasih. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.